semuanya, selamat datang di podcast Perspektif Remaja dengan saya Adula Kaisa Irtiza sebagai host. Dan hari ini saya akan ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama ada Saya Keisha Nadia. Saya Nazla Sabila. Saya Pramadila Chandra Putri. Nah, di era sekarang ini isu kesehatan mental itu semakin sering kita dengar, terutama di kalangan remaja. Nah, muncul juga akhirnya pertanyaan, kenapa sih kasus gangguan kesehatan mental di remaja ini terasa semakin meningkat gitu? Apakah ada hubungannya dengan tekanan akademik yang kita hadapi sehari-hari atau ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya? Nah, hari ini kami akan mengupas tuntas tentang masalah kesehatan mental pada remaja. Namun pertama-tama sebenarnya kalau kita gali ya, gangguan kesehatan mental ini merupakan gangguan yang cukup serius karena jumlah penderitanya secara global tuh ada 450 juta ya. Dan itu cukup banyak, itu di seluruh dunia. Sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang gangguan kesehatan mental, sebenarnya apa sih definisi sehat secara mental menurut WHO? Jadi, menurut WHO, di mana kondisi seseorang yang menyadari kemampuannya sendiri mampu mengatasi tekanan hidup yang normal dan berkontribusi komunitas mereka sendiri. Kalau kita lihat ya, berdasarkan data WHO juga, banyak banget remaja, kayak 1 dari 7 remaja usianya rentangnya 10-19 tahun itu mengalami gangguan kesehatan mental. Apa sih faktor-faktor yang melatar belakanginya? Jadi itu ada 4. Yang pertama itu tekanan akademik, yang kedua itu ada lingkungan keluarga, yang ketiga itu pergaulan sosial, dan yang keempat itu ada media sosial. Kalau dari semua faktor-faktornya, kita bisa lihat lingkungan remaja itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Berarti ada nggak nih kayak penelitian yang memang menjelaskan tentang hubungan antara tekanan akademik ya, karena kita pelajar kan tekanan akademik dengan kesehatan mental remaja. Ada itu di Universitas London yang dipublikasikan di The Lancet College and The Lancet Health. Dia menemukan bahwa stres karena ujian pada usia 15 tahun yang mengakibatkan kesehatan mental di masa depan. Terus hasilnya gimana? Berarti ada nih pengaruhnya gitu? Ada. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan akademik bukan hanya mengakibatkan stres sementara, tetapi berpengaruh di kondisi seseorang tersebut. Nah, kalau menurut kalian kenapa tekanan di usia sekolah bisa sampai berdampak di masa dewasa gitu? Karena masa remaja adalah masa pembentukan kepribadian dan cara berpikir. Kalau dari kecil sudah terbiasa merasa tertekan dan tidak bisa mengelola stres, itu bisa terbawa sampai dewasa. Selain penelitian yang disebutkan sama Zila tadi, ada nggak sih kasus nyata yang bisa kita lihat secara langsung akibat dari si kesehatan mental ini diabaikan gitu? Ada, contohnya tuh kasus yang dialami sama seorang pelajar di Cina, itu dia bunuh diri karena tekanan akademik. Jadi dia tuh kayak ninggalin suatu kalimat di belakang kertas ujiannya. Dia tuh menjelaskan, jadi tuh isinya dia menjelaskan bahwa dia tuh hancur karena tekanan dari ujian yang tidak henti. Selain itu juga dia ngerasa tekanan itu nggak dari ujian itu aja, tapi dari tekanan yang dia dapatkan dari respon orang-orang di sekitarnya terhadap nilai yang dia dapatkan. Oh, berarti kalau kasus kayak gitu tuh biasanya karena ujian aja nggak? Kayaknya nggak dari ujian aja deh, soalnya ujian tuh menurutku itu cuma sebagai pemicu. Akarnya sih biasanya dari tuntutan dari orang tua maupun persaingan yang nggak sehat. Iya, benar sih, persaingan benar-benar berpengaruh banget. Nah,
Kan tadi kita udah bahas nih kasusnya, penelitiannya juga. Sekarang aku penasaran, sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mental dalam perkembangan remaja itu sendiri? Sangat penting karena kesehatan mental mempengaruhi cara remaja berpikir, mengambil keputusan, membangun hubungan, dan menghadapi masalah. Kadang orang tuh mikirnya kayak, oh remaja ya udah fase pubertas aja. Kapan sih kita sebagai remaja nih perlu untuk waspada gitu? Sebenarnya kita tuh udah harus waspada kalau tuh udah mengganggu keseharian remaja tersebut. Kayak misalnya dia udah nggak mau makan seharian gitu, kayak menahan diri dari lingkungan yang biasanya dia temui. Dan juga itu kayak berhenti dari hobinya yang biasa dia lakukan. Oh, lebih kayak dia berhenti dari hal-hal favorit dia ya. Kalau soal fisik ada pengaruhnya juga nggak? Ada seperti stres. Stres bisa menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, nafsu makan berkurang, bahkan daya tahan tubuh menurun. Kalau udah kayak gitu, apa sih sebenarnya yang penting untuk dilakukan oleh remaja supaya tekanannya ini nggak makin berat gitu? Biasanya remaja kayak kita tuh kayak butuh support system. Bisa jadi kayak cerita ke orang yang dapat dipercaya, atau kayak atur deh waktu istirahat kita biar lebih teratur. Dan jangan ragu sih ke psikolog misalnya kalau udah ngerasa udah bebannya terlalu berat. Berarti nih kalau misalkan kita ambil kesimpulan, kesehatan mental itu bukan hal yang bisa kita sepelekan gitu. Itu bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Dan itu juga bukan tentang kita kuat atau enggak, tapi soal bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, terus juga gimana kita menghadapi sebuah tekanan, dan juga penting untuk kita mencari bantuan kalau misalkan kita memang butuh bantuan tersebut gitu. Segitu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.